Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siski Amelia NIM 41172225 akan menjawab pertanyaan UTS tasawuf. Yang pertama adalah apa tujuan mempelajari ilmu tasawuf? Mempelajari ilmu tasawuf itu berperan dalam menentukan arah dan dinamika kehidupan masyarakat. Karena tasawuf adalah jantung dari ajaran Islam. Tanpa tasawuf, Islam akan kehilangan ruh ajaran aslinya. Tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan ini, memang tidak bisa terlepas dari realitas yang tampak maupun yang tidak tampak. Tasawuf adalah bagian dari syariat Islam, yakni perwujudan dari ihsan, salah satu dari 3 kerangka ajaran Islam yang oleh Islam. Oleh karena itu, bagaimanapun perilaku tasawuf harus tetap berada dalam kerangka syariat Islam. Tasawuf tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sebagaimana amal yang kita lakukan diterima olehnya, agar amal yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah. Begitu pula dengan ekonomi. Ekonomi juga tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Bahkan manusia pertama yang diturunkan oleh Allah ke bumi, yakni Nabi Adam. Mereka sudah mengalami masalah ekonomi seperti masalah kebutuhan akan bahan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dari sekian tokoh sufi yang pernah dibahas, tokoh sufi mana yang menginspirasi? Menurut saya adalah Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sosok sufi adalah menempuh jalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan hidup mereka adalah yang terbaik, jalan yang paling benar, dan moral mereka adalah yang paling bersih. Sebab gerak dan diam mereka baik lahir maupun batin diambil dari cahaya kenabian. Al-Ghazali menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu ia mengajarkan paham baru tentang ma'rifat. Ma'rifat yaitu mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju ma'rifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Perjalanan menuju tasawuf menurut Al-Ghazali diawali dengan penyucian hati atau tathir al-qalbu, serta melepaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Menurut Al-Ghazali, hati atau qalbu memang perlu disucikan karena ia adalah media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian nomor 3, mengapa muncul kontroversi dalam tasawuf? Kontroversi dalam tasawuf terjadi di tengah-tengah kegersawan spiritual dan hegemoni paradigma budaya materialistik sekular. Umat manusia makin tercerabut dari kesejatian eksistensi dirinya. Manusia makin terasing dari alam semesta. Tuhan dan dirinya sendiri berjalan tak tentu arah, tak tahu tujuan hidupnya, dan merasa hidup ini hanyalah sia-sia. Manusia makin merasa terasing dengan alam, berjalan tak tentu arah dan tak tahu tujuan hidupnya, dan merasa hidup ini hanyalah sia-sia belaka, tanpa makna, tanpa tujuan. Sebagaimana Syekh Husain Nasr katakan, krisis-krisis eksistensional ini bermula pada pemberontakan manusia modern kepada Tuhan. Keresahan jiwa yang diakibatkan oleh efek negatif dari perkembangan modernisme dan postmodernisme tersebut mendorong sebagian orang untuk berpaling mencari solusi ataupun sekedar pelarian dan kegelisahan yang dialaminya. Mulai banyak orang berpaling pada spiritualitas yang berasal dari Buddha, Hindu, Konfusian, dan Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah
Jenis-jenis tasawuf. Jenis tasawuf ada 3. Yang pertama, tasawuf al-laqi. Tasawuf al-laqi adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama sufi. Yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Taftazani bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat, juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya, karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan, iman kepada Tuhan mereka. Menurutnya dua kelompok itu mempunyai dua kesamaan.